Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Semoga dalam pembelajaran ini kita lanjutkan kembali, kita memakai media Zoom ya. Setelah sebelumnya kita memakai media e-learning Pancabudi ya. Jadi malam ini kita pakai Zoom lah ya. Pada materi malam ini kita akan ada dua topik sebenarnya yang saya padatkan, yaitu bicara tentang produksi ya, dan eksternalitas. Itu PowerPoint-nya lumayan banyak ya, tapi tidak semua saya jelaskan malam ini. Silakanlah kamu baca perlahan-lahan ya, agar paham ya. Itu kita buka saja slide-nya. Saya buka slide. Baik. Kita bicara tentang teori perilaku konsumen ya, dan eksternalitasnya. Kita pasti sama-sama mengetahui bahwa selera konsumen itu tidak semuanya sama. Ya. Selera konsumen itu tidak semuanya sama. Ada yang suka, kalau buah misalnya, ada yang suka buah rambutan. Ya. Ada yang suka buah mangga. Ya. Tapi ada juga yang suka buah rambutan dan buah mangga. Kemudian kalau selera merek kendaraan misalnya, ada yang suka merek Honda, ya. Ada yang suka merek Yamaha, ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang suka kedua merek itu ya. Nah, itulah yang dinamakan perilaku konsumen. Ya. Jadi dengan mempelajari teori perilaku konsumen ini, maka perusahaan bisa mencadangkan atau membuat prediksi, estimasi, selera-selera konsumen yang akan disiapkannya. Jadi kalau konsumen minta mangga, ada mangga. Minta jambu, ada jambu. Minta durian, ada durian. Jadi itulah perlunya dipelajari teori perilaku konsumen oleh perusahaan ya, agar perusahaan bisa menyiapkan semua selera konsumen, semua kebutuhan konsumen, sehingga konsumen itu tidak merasa bahwa seleranya atau keinginannya itu tidak terpenuhi ya. Semuanya terpenuhi dan semuanya ada di pasar. Apa itu yang disebut teori perilaku konsumen ya? Jadi teori perilaku konsumen atau biasa disebut dengan teori nilai guna ya, atau utility ya, itu bisa dibagi atas dua pendekatan. Ada pendekatan berdasarkan kardinal, ya. Ada pendekatan berdasarkan ordinal. Ya. Apa perbedaan pendekatan keduanya? Dalam pendekatan nilai guna kardinal, ya, menganggap manfaat dan kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang konsumen itu dapat dinyatakan secara kuantitatif. Ya. Jadi bisa dihitung. Ya, kuantitatif itu kan bisa dihitung ya. Jadi berdasarkan misalnya, maka konsumen akan bisa memaksimumkan kepuasan yang dapat dicapainya. Sampai batas mana maksimum kepuasan yang akan dicapainya ya. Maka itu bisa dijelaskan oleh teori nilai guna kardinal. Namun ada juga teori yang kedua namanya nilai guna ordinal. Itu menganggap manfaat atau kekuatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang itu tidak bisa
dihitung, tidak bisa dikuantifikasikan ya. Sehingga tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva. Jadi ada kurva namanya kurva kepuasan yang sama ya. Jadi setiap konsumen itu dihitung berapa banyak dan berapa orang yang mempunyai kepuasan yang sama terhadap barang tersebut. Jadi kurva itu menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna atau kepuasan yang sama. Historis daripada teori ini, teori perilaku konsumen atau bisa disebut dengan teori nilai guna, yaitu merupakan teori yang terlebih dahulu dikembangkan untuk menerangkan tingkah laku konsumen dalam memilih barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Ya. Jadi semula ya, yaitu khusus ya untuk dikembangkan sekedar menerangkan apa tingkah laku konsumen ya, dan apa yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Ya. Namun teori tersebut mempunyai kelemahan. Ternyata teori nilai guna yang pertama itu ada kelemahan, yaitu kepuasan dalam angka-angka adalah kurang tepat karena kepuasan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diukur. Ya. Jadi kepuasan itu kan abstrak ya sifatnya ya. Jadi kalau dinilai atau dihitung dengan angka itu tidak pas dia, ya, karena dia sifatnya abstrak. Maka oleh Sir John Herrick ya mengembangkan satu pendekatan baru untuk mewujudkan prinsip memaksimumkan kepuasan oleh seorang konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Sehingga analisis daripada Sir John ini dikenal dengan analisis kurva kepuasan sama atau indifference curve, ya, yaitu meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Karena dasar kita membeli barang yang kita sukai kan tergantung daripada uang yang ada di saku kita ya. Uang yang ada di tas kita, di dompet kita ya. Nah, sehingga dia berhubungan dengan anggaran pengeluaran. Hipotesis utama ya. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara ya. Kesimpulan sementara dari teori nilai guna, yaitu lebih dikenal dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Ya. Law of diminishing marginal utility. Ya. Menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Jadi, ilustrasi daripada teori atau hipotesis utama ini seperti ini ya. Misalnya kita contohkanlah durian ya, buah durian ya. Buah durian yang dibeli oleh Christine Paulina ya. Christine Paulina ini pasti dia suka durian ya. Nampak dari wajahnya ya. Iya, Pak. Jadi kita ilustrasikan seperti kita membeli buah durian ya. Jadi kita kepingin membeli buah durian, kita beli satu dulu. Ya, beli satu buah durian. Lalu kita makan ya, sampai habis satu buah durian itu. Kira-kira setelah habis buah durian satu buah itu, puas nggak kita? Siapa yang bisa jawab? Puas nggak satu buah durian?
Ya. Bisa jadi belum puas, ya kan? Belum puas, perut pun belum bunyi dia kan, perutnya kan. Akhirnya kita ambil satu buah durian lagi, diambil, ditambah ya. Jadi tadi satu dimakan udah habis, ya. Kemudian diambil satu lagi ya. Nongkrongnya di durian ucok mungkin ya. Ambil satu lagi. Lalu dimakan lagi. Wah, enak lahap ya. Kemudian habis 2 buah durian. Kira-kira kepingin nambah lagi nggak? Ya. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Bisa udah cukup 2. Ya. Karena uangnya pas-pasan, bisa jadi demikian ya. Atau yang punya uang berlebih bisa dia nambah lagi. Ya. Ambil satu lagi ya. Udah dibuka, diambil satu lagi duriannya, udah 3 ya. Dimakan, nggak sampai habis, udah mulai agak nggak enak perut ya kan. Udah mulai agak pening mungkin kan, karena takutnya mabuk durian ya. Akhirnya kan durian itu nggak habis ya. Kepuasannya bagaimana kira-kira? Kan berkurang ya. Waktu makan satu durian, wah kepingin beli satu lagi, puas karena puas ya kan. Puas sekali. Tambah 2, puas juga. Begitu durian ketiga belum habis sudah mulai goyang ya. Udah mulai mungkin udah mulai kalau dibilang muntah ya udah mulailah ya, mungkin ya kalau yang tidak maniak durian ya. Artinya apa? Ditambah satu durian puas, ditambah durian satu durian lagi puas. Ditambah satu durian lagi sudah mulai cenderung kepuasannya menurun, ya, menurun ya. Nah, ditawarin lagi, ngambil durian satu lagi jadi 4, wah udah nyerah. Berarti itulah yang dimaksud dengan teori ini. Apabila dibeli satu barang puas kita, ditambah satu barang lagi puas juga. Ditambah yang ketiga sudah mulai berkurang kepuasannya. Apalagi ditambah yang keempat. Bisa-bisa itulah yang maksudnya bisa-bisa kepuasannya jadi negatif. Nah, jadi kepuasan manusia itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Selera konsumen itu ada batasnya. Kalau ditambah satu bisa jadi kepuasannya semakin menurun. Itu maksudnya ya. Ini adalah contoh yang saya gambarkan tadi, kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan yang sama. Itu maksudnya ya. Jadi bisa kita lihat di grafik, di angka ya, contohnya di angka. Ini dia. Di sini tabelnya ini adalah contoh angka. Gabungan barang ya, gabungan barang antara makanan dan pakaian ya. Barang A, B, sampai F ya. Jadi kalau barang satu ya, gabungan barang A, yaitu kita perlu 10 makanan, 2 pakaian. Ya. Jadi pada satu titik tertentu kita perlu 10 makanan, 2 pakaian. Ya. Lalu gabungan barang berikutnya B, ya, kita perlu menambah pakaian. Kepingin beli pakaian baru, tentu konsumsi makanan harus kita kurangi ya, menjadi 7 ya. Jumlah pakaiannya menjadi 3, konsumsi pakaian menjadi 7. Karena apa? Dengan membeli pakaian lebih, kita harus mengurangi konsumsi makanan. Lalu gabungan barang C ya, kita ingin beli pakaian lagi mau menjelang Lebaran ini. Tentunya apa? Harus konsumsi makanan harus kita kurangi lagi. Kan begitu kalau mak-mak kita di rumah kan, pengen ini ya ini dikurangin kan, ini nggak dibuat kan gitu ya. Sampai pada titik F, kepingin menambah 10 pakaian berarti makanan yang harus dikurangi. Sehingga hasil daripada selisih ya, selisih antara
10 pakaian antara selisih 10 dengan 7 kan 3 ya. Karena kita kurangin makanan 10 menjadi 7, jadi 3. Sementara di pakaian kan bertambah 1. Jadi 3/1 atau 3 dibagi 1 sama dengan 3. Di sini kan nampak kepuasan ya. Kepuasan antara makanan pakaian itu semakin menurun dia. Persentasenya semakin menurun ya. Ini yang bisa dihitung ya dalam ilustrasi angka. Selain tadi ilustrasi durian yang saya contohkan tadi ya. Ini penjelasan apa ya, nggak usah saya terangkan lagi, ini penjelasan gambar tadi ya. Nah, sedangkan kurva kepuasan samanya seperti ini. Inilah gabungan daripada kurva atau gabungan barang makanan dan pakaian tadi ya. Kan nampak di sini kurvanya menurun ya. Artinya kepuasan seseorang itu akan barang makanan dan pakaian itu menurun dia. Menurun dia. Jadi kalau dia pilih lebih banyak pakaian daripada makanan, dia harus kurangi makanannya. Inilah yang dimaksud dengan kurva kepuasan sama yang makin lama dia akan menurun apabila ditambah 1. Ya, ditambah 1. Ini penjelasan tadi ya. Pada waktu konsumen mempunyai makanan yang relatif banyak, maka keperluan untuk pakaian relatif kecil ya. Penjelasan tadi juga ya. Ini adalah tadi masing-masing kurva pembagian ya. Ini adalah peta kurva kepuasan sama diasumsikan dengan kepuasan awal ya, kepuasan awal. Lalu ini kepuasan meningkat, kepuasannya bergeser. Kemudian ini bergeser lagi ke atas dan bergeser ke bawah. Jadi kurva kepuasan sama ini tidak berpotongan ya. Antara kepuasan 1 dengan kepuasan 2 dia tidak saling berpotongan. Itu ciri khas daripada kurva kepuasan sama. Kemudian kurva kepuasan sama ini harus tergantung anggaran, pengeluaran, pendapatan kita ya. Kurva kepuasan sama ini menggambarkan keinginan konsumen memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dari mengkonsumsi barang tersebut ya. Kenyataan konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya ya, pasti itu kenyataannya. Sebab dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakannya. Jadi sangat tergantung daripada gaji ya. Persoalan yang dihadapi oleh setiap konsumen adalah bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada padanya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum ya. Maka ini bisa dilihat dengan menggunakan kurva kepuasan sama yang menggambarkan garis anggaran pengeluaran atau budget line. Contoh dengan angka misalnya, seorang konsumen menyediakan uang sebanyak 90.000, dia bisa membeli makanan dan pakaian. Harga makanan adalah 6.000 per unit dan harga pakaian adalah 9.000 per unit. Maka dalam tabel berikut dapat ditunjukkan berapa gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan anggaran sebesar 90.000 tadi ya. Jadi tabel gabungan yang bisa dibelinya dengan uang 90.000 ya, dengan makanan harga makanan 6.000 per unit dan harga pakaian 9.000 per unit misalnya, gabungan barang A ya. Dengan uang 90.000 dia bisa membeli bisa membeli semua makanan. 15 unit makanannya. Karena 90.000 dibagi 6.000 ya. Tetapi dia tidak bisa membeli pakaian. Pakaiannya 0. Kemudian dia akan menambah atau membeli pakaian. Tentu makanan harus dikuranginya dengan
budget anggaran 90.000 tadi ya. Karena harga pakaian kan 9.000 ya. Maka dengan budget 9.000 dia bisa membeli 12 makanan dan 2 pakaian. Begitulah seterusnya sampai F. Dia tidak bisa membeli makanan karena dia membeli semuanya dibelanjakannya dalam pakaian. Kan 10 kali 9.000, 90.000. Nah, ini adalah tabel gabungan dalam bentuk tabel ya, yang bisa dibeli oleh konsumen. Maka apa garis anggarannya? Ini adalah garis anggaran. Jadi ABC ini adalah gabungan tadi, gabungan yang di atas ya. Nah, inilah yang dihubung-hubungkan sehingga menjadi garis anggaran. Jadi sebatas inilah dia bisa membeli makanan dan pakaian ya. Oke, karena di sini azan ya, saya skor dulu ya. Skor dulu apa kita nanti jumpa lagi, jangan Anda keluar dulu, masih tetap stay ya. Kita skor dulu. Oke, baik, skor saya cabut ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi apa yang mendasari bahwa ya pengeluaran kita itu akan bahwasanya pembelian barang atau pemilihan barang dan jasa itu tergantung daripada anggaran pengeluaran. Jadi anggaran pengeluaran yang kita peroleh atau kita miliki untuk membeli barang itu sangat tergantung akibat adanya perubahan harga. Ya. Itu pertama ya, karena perubahan harga. Yang kedua terjadi karena perubahan pendapatan. Ya. Jadi keinginan kita membelanjakan barang itu sangat tergantung pada adanya perubahan harga dan juga perubahan pendapatan kita ya. Ini adalah garis anggaran pengeluaran apabila harga atau pendapatan berubah ya. Apabila harga dan pendapatan berubah ya. Kalau yang ini ya, garis anggaran ini kan garis anggaran hitam ini ya. Kalau apabila terjadi perubahan harga ya, maka dia bergeser ke atas atau ke bawah ya. Tetapi ujungnya tetap satu, ujungnya tetap satu ya di atas ini. Dia akan berubah pada nominal atau kuantiti barang saja ya. Jadi akan bergeser garis pengeluarannya kalau harga turun maka dari A ke C ya. Dari titik A ke C. Kalau harga naik, maka dia akan bergeser dari titik A ke D. Kalau ini terjadi karena perubahan harga. Tetapi kalau anggaran pengeluaran itu berubah karena pendapatan, maka dia bergesernya lurus dia bergeser. Ya. Jadi kalau misalnya karena pendapatannya menurun, maka garis pengeluaran akan bergeser dari R ke S. Ini ya. Tetapi kalau pendapatannya naik, maka dia akan bergeser dari T ke U. Nah, itu yang membedakan apabila anggaran pengeluaran itu bergeser karena adanya perbedaan harga dan perbedaan pendapatan. Kurvanya hanya dua
jenis seperti ini saja. Sedangkan syarat mencapai kepuasan maksimumnya, ya, di mana titik kepuasan maksimumnya? Ya, di titik E. Ya. Ini kan garis anggaran. Ya. Ini adalah tadi kepuasan yang kita apabila menambah 1, ya, menambah 2, ya. Ini adalah kurva kepuasan maksimum, ya, yang melewati garis pengeluaran, garis anggaran. Jadi kepuasan utility 1, ya, dari A ke D, nah, dia tidak pada titik puncak. Titik puncak daripada kepuasan maksimum. Di mana titik puncak kepuasan maksimum? Adalah di titik E. Di titik E itu apabila kita membeli 30 makanan dan 25 pakaian. Disinilah titik puncak daripada kepuasan maksimum. Apa penjelasannya, ya? Garis anggaran pengeluaran konsumen untuk berbelanja 150.000, maka ditentukanlah harga makanan 2.500 per unit dan pakaian 3.000 per unit. Garis anggaran pengeluaran memotong kurva kepuasan sama di U1 di A sampai D, ya. Kepuasannya ini U1, ya. Dia cuma memotong garis anggaran di A sama di D. Ya, di D. Itu utility 1, ya. Sedangkan utility 2 dia memotong di B dan C, ya. Di B dan C. Sedangkan di U3 dia di titik E, di E dia. Jadi kurva kepuasan sama U4 tidak memotong. Jadi di U4 malah tidak memotong garis pengeluarannya. Maka di titik E inilah menunjukkan gabungan barang yang memberi kepuasan maksimum. Jadi paling maksimal dengan anggaran 150.000 dia bisa membelanjakan 30 unit makanan dan 20 unit pakaian. Jadi jelas di situ bahwa tingkat maksimum kepuasan itu adalah di titik E. Faktor pengubah keseimbangan pemaksimum konsumen adalah apabila terjadi perubahan pendapatan. Ya, tadi, ya, apabila terjadi perubahan harga. Sehingga keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan yang disebut dengan garis pendapatan konsumsi dan garis harga dan konsumsi. Nah, ini dia. Ini adalah garis pendapatan konsumsi. Nah, ini pendapatan, ya. Ini garis anggaran, ini garis pendapatan. Ya. Jadi dia memotong di titik E1, ya. Ini garis pendapatan. Kepuasan di utility 1, ya, yaitu memotong antara B, ya. Jadi dapatlah di sini kepuasan 1, ya, E. Lalu meningkat pendapatannya maka naik menjadi kepuasan E1. Meningkat lagi pendapatannya naik menjadi kepuasan E2. Ya, begitu dia kalau konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatannya. Sedangkan kalau konsumsi itu karena harga, ini adalah garis harga. Makanya dia begini, ini adalah garis anggaran. Garis anggaran. Ini menunjukkan sebenarnya kurva ini menunjukkan, ya, bahwasannya konsumen itu sangat tergantung pada pengeluaran, ya, pendapatannya, ya. Kalau dia membeli barang pasti dia akan tergantung dengan harga yang mau dibelinya. Pasti harga dilihatnya dulu. Baru yang kedua dia melihat pendapatannya, ya. Kemudian bisa juga karena faktor harga
berapa yang akan dikonsumsinya, dan juga karena faktor pendapatan berapa yang dikonsumsinya ya. Kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Ini nggak usah saya jelaskan lagi, silakan baca. Nanti kalau ada yang tidak jelas ya, silakan Anda bisa bertanya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi eksternalitas ya. Eksternalitas, apa itu eksternalitas ya? Jadi tadi teori nilai guna sudah ya. Dasarnya begini ya. Coba saya kasih ilustrasi yang lebih apa ya? Misalnya seorang laki-laki ya. Laki-laki bujang ya, kepingin menikah ya. Ini supaya masuk ke otak kalian ya. Kepingin menikah ya, kepingin menikah seorang bujang laki-laki. Menikah dengan seorang istri yang dia cintai ya. Lalu seluruh pendapatannya untuk istrinya. Istrinya lah yang mengatur pendapatan. Mau beli apa-apa kan begitu ya. Misalnya pada saat dia menikah gaji suaminya misalnya 5 juta ya. Cukup istrinya yang mengatur keuangan, mengatur konsumsi rumah tangga, mengatur pembelian perabot rumah tangga ya. Kemudian naiklah gaji suaminya ini ya, jadi 10 juta misalnya ya. Ini kurang ajar juga laki-lakinya ini ya. Udah gaji 10 juta, kepingin istri satu lagi kan gitu ya. Jadi laki-laki kurang ajar ini ya, udah naik gajinya, bukan senang dia, bukan bersenang-senang dengan istri pertama ya. Mungkin udah bosan deh dengan istri pertama, udah puas deh dengan istri pertamanya itu ya. Itulah itu contoh ilustrasi biar kena di otak kalian ya. Jadi kepingin tambuh cie, istilah orang Padang dia. Kepingin tambuh cie, tambuh lagi ya. Karena gaji udah 10 juta, kepingin istri lagi ya. Punya satu istri nggak puas ya. Akhirnya dia beristri lagi ya. Kemudian naik lagi gajinya jadi 20 juta, kira-kira mau nambah istri lagi nggak ya? Mau nambah istri lagi nggak dia kira-kira? Tambah istri 3 ya. Gajinya 20 juta ya. Bisalah dia bagi-bagi ya. Kalau di Islam sampai 4 batasnya ya, sampai 4 kalau di Islam ya. Boleh beristri sampai 4 asal adil ya. Islam gitu ya, tapi jarang, nggak ada yang berani, suami-suami nggak ada yang berani melakukannya ya, karena suami-suami takut istri ya. Tapi ini istri suami yang hebat juga lah, dia kepingin istri 3 ya. Kira-kira kepuasan yang dirasakannya dari istri pertama, kedua, ketiga itu sama nggak kira-kira? Beda, Pak. Beda ya kan, menggilirnya aja pening dalam 1 minggu ya kan. Udah 3 istrinya. Kayak mana menggilirkannya itu ya? Hari ada 7 ya. Kan nggak mungkin apa terus ya kan. Ya begitulah maksudnya kan. Harus membagi-bagi kan. Nah, membagi di istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari, istri ketiga 2 hari. Hari Minggu apa? Hari Minggu minum TST, makan telur setengah masak ya kan, terus banyaklah macam-macam nambah menu ya karena akan tempur lagi di hari Seninnya kan gitu ya, hari Minggu. Kira-kira kalau menambah jadi istri keempat gempor mungkin ya, gempor lah. Jadi begitulah ilustrasi. Nggak kuat, Pak. Begitulah ilustrasi yang sederhana bahwa ya, saya bukan menganjurkan kalian beristri 4 enggak ya, jangan ya. Maksudnya itulah ilustrasinya, bahwasannya kepuasan manusia itu di dalam memiliki atau memiliki barang itu ya, atau kebutuhannya itu akan menurun, semakin ditambah semakin menurun, itu maksudnya ya. Jadi kepuasan kita itu tidak bisa puas terus, pasti dia akan menurun ya. Nah, itu kunci daripada teori nilai guna ya.
Nah, itulah yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk menganalisa bahwa tidak semua orang akan puas dengan satu segmen barang. Maka perusahaan itu berusaha berinovasi, paling tidak bagian riset dan bagian riset dan development itu akan bekerja keras. Nah, ini model wangi apa lagi yang harus diproduksi ya? Model botol yang bentuknya kayak mana lagi harus diproduksi ya? Biar apa? Biar konsumen itu tetap tertarik membeli barang. Tapi kalau produknya itu juga model kuno gitu juga, maka konsumen akan melirik produk lain yang lebih menarik ya. Apalagi kalau harganya lebih murah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya eksternalitas ya. Apa yang dimaksud dengan eksternalitas ya? Adalah biaya produksi dari transaksi yang kemudian berpengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tidak ikut serta dalam transaksi tersebut. Jadi ini perusahaan ya, dia sudah ada biaya-biaya yang tetap ya, biaya operasional, biaya apa. Tetapi dia harus juga memikirkan biaya yang di luar kendalinya. Jadi ini nggak usah. Di luar kendali dari perusahaan itu ya. Jadi dia harus memikirkan ada biaya yang di luar. Jadi konsep eksternalitas itu adalah keputusan atau tindakan ekonomi yang menyebabkan efek negatif atau bisa menyebabkan efek positif terhadap orang lain. Ya. Orang tidak ikut dalam keputusan tersebut atau tindakan tadi terkena dampak positif. Ya, misalnya ya, ada pabrik sabun. Ya. Pabrik sabun itu menimbulkan polusi pada lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi pendirian pabrik kan sudah melalui AMDAL, analisa dampak lingkungan ya. Sudah diperiksa, clear, bagus ya. Ternyata, ya, jadi akhirnya perusahaan berjalan ya, operasional perusahaan produksi sabun ya. Ternyata pada satu ketika ya namanya produksi manusia ya, peralatan yang dibuat manusia ada yang bocor pipanya, ya, pipa limbahnya. Ya. Seharusnya limbahnya itu kan masuk ke proses pencucian ya atau penyaringan sehingga kalau dialirkan ke sungai dia menjadi steril ya. Airnya bisa tidak mencemarkan sungai ya. Ternyata ada satu pipa yang belum tersaring bocor, masuklah ke sungai. Sementara sungai itu dipakai oleh masyarakat sekitarnya untuk mandi, cuci ya, kemudian dan sebagainya ya. Sehingga apa yang terjadi? Karena sungai tercemar, maka kulit masyarakat gatal-gatal ya, timbul bintik-bintik. Ya, perusahaan harus bertanggung jawab dengan kondisi seperti itu ya. Nah, biaya mengobati masyarakat itulah yang disebut dengan eksternalitas. Jadi eksternalitas itu bisa karena tadi itu berarti dampaknya negatif ya. Negatif karena membuat limbahnya tercemar, membuat masyarakat menderita kerugian karena gatal-gatal kulitnya ya. Tetapi bisa juga eksternalitas itu karena positif ya, positif ya. Jadi yang penting konsep eksternalitas itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sementara yang berdampak kepada masyarakat, sementara masyarakat tidak ikut di dalam perusahaan itu ya. Tidak bekerja di perusahaan itu, tapi dia kena dampaknya, ya, kena pengaruhnya. Ya. Orang yang berbuat, masyarakat kena dampaknya, itu maksudnya. Jadi dia harus menyiapkan biaya eksternalitas. Ya. Jadi perusahaan itu harus menyiapkan biaya eksternalitas. Ya. Itu harus ya, harus.
Ini tadi ya kasus lingkungan hidup ya tadi ya. Jadi pabrik itu harus menciptakan eksternalitas negatif karena akan menimbulkan biaya di luar daripada biaya produksi dan biaya transaksi yang ada ya. Jadi dia harus menanggung orang-orang lingkungan sekitar pabrik itu yang terdampak ya. Terdampak daripada karena kelalaian di pabrik tersebut. Ada lagi contoh eksternalitas positif. Tadi kan negatif ya. Positifnya bagaimana? Misalnya perusahaan itu membuat beasiswa. Ya. Membuat beasiswa anak kurang mampu bisa disekolahkan. CSR ya, biaya CSR misalnya. Nah, itu adalah contoh positif ya, yang diberikan kepada masyarakat. Ya. Jadi perusahaan dia membuat perusahaan, mahasiswa itu kan tidak terlibat di perusahaan dia. Kenapa dia harus berikan biaya ya? Tetapi karena metode CSR-nya dia menyimpan biaya untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa di sekitar lingkungannya yang kurang mampu tetapi berprestasi. Itu yang disebut dengan eksternalitas positif ya, eksternalitas positif. Jadi eksternalitas itu ada negatif, ada yang positif. Contoh-contoh eksternalitas negatif ialah misalnya kerusakan lingkungan hidup yang tadi ya. Lalu kemacetan di jalan ya, itu kan suara bising segala macam ya. Kita stres ya. Nah, itu eksternalitas negatif namanya. Kemudian bongkar muat barang di pelabuhan contohnya. Kemudian perubahan terjadi di kawasan resapan air, polusi suara di jalan tol, tetot misalnya macetnya. Kriminalitas ya. Kriminalitas itu kan tidak langsung sebenarnya kan. Mempengaruhi perusahaan misalnya ya. Tapi bisa juga berdampak deh. Perilaku antisosial. Sedangkan eksternalitas positif adalah misalnya kegiatan penelitian, kegiatan pengajian, pelatihan, pendidikan, dan sebagainya. Ini tidak saya jelaskan lagi, silakan Anda baca ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan eksternalitas jaringan. Sering suatu benda lebih bermanfaat jika dipakai secara kolektif. Jadi benda itu akan bermanfaat jika dipakai secara kolektif, secara bersamaan. Kalau dipunyai sendiri, dia tidak akan efektif. Masalahnya kemudian adalah bagaimana membuat standar agar sesuai dengan keinginan kolektif itu, keinginan masyarakat itu ya. Maka inovasi ke arah standarisasi dan memenuhi keinginan kolektif berujung pada penemuan teknologi inovasi yang disukai bersama. Contohnya apa? Contohnya handphone. Coba kamu pakai sendiri, paling main game doang. Buat nelpon bisa nggak kalau satu handphone? Nggak bisa kan? Dia harus ada lawan bicaranya. Jadi maksudnya ada benda yang bisa berguna, bermanfaat kalau dipakai bersama. Pakai di bersama ya. Mana bisa kamu chatting kalau cuma satu, chatting diri sendiri ya. Sekarang WhatsApp bisa chatting diri sendiri ya. Kan nggak mungkin kita chatting dengan diri sendiri ya, atau telepon dengan diri sendiri. Pasti kita memerlukan teman yang kira-kira bisa kita telepon atau kita chatting. Itulah yang dimaksud dengan eksternalitas jaringan. Jadi benda itu akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama. Ini adalah itu tadi ini HP saya bilang kan. Lalu ada raket tenis ya. Itu satu raket tidak akan ada manfaatnya. Ya. Tidak akan bermanfaat kalau mau dipakai sendiri. Ya. Jadi dia akan bermanfaat apabila ada kawan kita satu lagi memiliki raket tenis dan kita main tenis atau berempat ya, main double.
Jadi summary-nya adalah ada eksternalitas produksi negatif ya. Ada eksternalitas produksi positif. Kemudian ada eksternalitas konsumsi negatif dan ada eksternalitas konsumsi negatif. Silakan baca-baca slide ini ya. Sampai sini saja penjelasan dari saya ya. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka session tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya kira-kira? Kita buka session tanya jawab. Ada kira-kira yang mau bertanya? Ada? Oke, kalau tidak ada, untuk materi 8, terjadwal kita UTS ya, ujian tengah semester ya. Jadi polanya tetap secara online ya. Kita atau saya akan membuat materi dalam bentuk Google Form ya. Nanti saya buat soal di Google Form. Jadi nanti linknya bisa Anda akses ya. Saya akan share linknya, nanti bisa diakses. Ujian tetap dimulai jam 19 sampai jam 20.30 ya. Jadi silakan Anda mencoba ya. Modelnya pilihan berganda ya. Jadi tinggal dipilih saja di Google Form, tek 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 tek. Misalnya pertanyaan A, jawabannya B gitu. Tinggal diklik saja jawaban yang benar menurut Anda ya. Waktunya terbatas 1,5 jam saya buat, bisa 20 soal atau 25 soal. Untuk minggu depan ya. Kemudian nanti itu terbatas ya 20-30 tank. Kalau Anda belum siap, makanya dia harus betul-betul yang yang bekerja, tolonglah minta waktu ya supaya bisa mengikuti UTS ya, minta izin kayak atau apa kayak dengan bosnya ya, pulang cepat atau bagaimana. Karena kalau Google Form ini, kalau yang di luar kota, saya harapkan juga bisa apa ya, ikut UTS ya. Jadi tidak ada kendala karena ujian UTS model Google Form saya buat ya. Nanti nilainya akan apabila Anda telah selesai mengerjakan semua soal, apabila Anda kirim ya, atau submit, maka nanti skornya akan muncul ya, akan muncul di Google Form ya. Berapa skornya? 50, 60, 70 ya, 80. Nah, itulah nilai UTS Anda ya. Itulah nilai UTS Anda. Jadi saya tidak akan memberi kesempatan untuk merubah nilai ya. Pak, mintalah tolong Pak, saya bersedia membuat tugas ya, karena nilai UTS saya rendah. Saya nggak akan kasih peluang seperti itu ya. Jadi peluangnya sudah ada saya berikan di kuis ya, di tugas makalah ya. Karena saya tahu Anda ini kelas reguler, pasti rata-rata pekerja. Rasanya tak mungkin saya akan menambah-nambah tugas, belum lagi tugas dari dosen lainnya. Sudah cukuplah itu tugas. Jadi terimalah kalau misalnya nilai UTS-nya jelek, ya terimalah nilai itu ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki di UAS dan sebagainya ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang materi kita minggu depan ya, UTS ya. Jawablah UTS secara amanah ya, artinya bekerja sendiri ya. Bekerja dengan sendiri, jangan tanya-tanya dengan temannya apa jawabannya dan sebagainya. Materinya tetap pelajarilah materi 1 sampai 7 ya, sampai hari ini ya. Jadi UTS itu materinya dari 1 sampai 7 ya. Pelajarilah itu, bentuk soalnya adalah pilihan berganda ya. Jadi kalau pusing bisa ngitung kancing baju ya, kancing baju A, B, C ya, kalau pusing menjawabnya ya. Bisa pakai kancing baju A, B, C ya, mana yang pas dia udah isilah itu. Kalau agak pusing lah dengan menjawabnya ya, silakan aja lah pakai kancing baju ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan,
Buka layarnya, saya mau screenshot. Oke, silakan buka layarnya. Karena dosen ini juga diawasi oleh dosen, kalau kami menyebut policy akademik ya. Jadi ini screenshot pembelajaran ini akan saya share ke portal dosen ya, sebagai bukti saya mengajar ya. Jadi kalau tidak ada screenshot ini nggak ada, benar nggak ngajar kan gitu ya. Dengan adanya screenshot ini maka inilah bukti bahwasannya terjadi pembelajaran di kelas 1 reguler 2 KIA ya. Oke, ini ada 2 layar ya. Nah, kita mulai layar 1 dulu. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, layar 1 oke. Kemudian layar 2 1, 2, 3. Oke, layar 2 oke. Baik, kita sudahi pembelajaran pembelajaran kita malam ini ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan di WA group juga boleh. Kalau ada yang kurang jelas ya, silakan bertanya ya. Saya sudahi dengan ucapan sehat selalu, tetap semangat bagi kita ya, jaga kesehatan karena masih panjang ya mata pelajaran kita ya. Nanti kita jumpa di minggu depan dengan online juga ya, secara online tapi pakai Google Form ya. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya close ya, semuanya ya. Terima kasih. Ya, Pak.